kita nggak bisa full semuanya hijauan itu kita buat silase tanpa ada penambahan bahan apapun, itu nggak bisa. Contohnya misalkan teman-teman bikin silase odot itu kan kadar airnya kan sangat tinggi. Kalau teman-teman bikin silase hanya full odot, dicacah, dimasukkan ke drum atau plastik, itu nanti tingkat keberhasilannya rendah dan bahkan cenderung baunya itu nggak enak. Karena apa? Karena yang pertama kadar airnya tinggi odot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Kali ini kita membahas lebih detail lagi seputar ilmu silase ya. Jadi apa kelebihan dari silase, apa kekurangan dari silase, dan bagaimana proses penerapan di kandang. Nah, jadi silase itu sebenarnya yang perlu kita pahami dulu adalah proses penyimpanan secara anaerob ya. Jadi ketika di musim hujan kayak gini, atau ketika kita membutuhkan bank pakan yang lebih dan kapanpun kita mau panen, tinggal panen di kandang kita kayak gitu, di gudang kita lah. Jadi kalau kita punya hijauan dimanapun, kita punya tebun jagung atau ada teman supplier yang dia supplier tebun jagung, kita misalnya beli, kita simpen dengan harapan agar peternak jadi lebih mudah kayak gitu. Nah, apa saja sih kelebihan dari silase? Jadi kelebihan dari silase sendiri itu adalah yang pertama, dia kondisinya hijauan, di mana hijauan ini disimpan dengan keadaan kedap udara sehingga dia lebih steril. Artinya apa? Artinya kalau misalkan ada telur cacing di situ, maka telur cacing itu nggak bakal tumbuh. Artinya kalau misalkan ada bakteri jahat di situ, kalau prosesnya berjalan dengan baik, dia nggak bakal tumbuh di situ. Artinya kalau misalkan ada calon jamur di situ, ketika proses silase berjalan dengan baik, maka jamur itu juga nggak bakal tumbuh. Itu adalah kelebihan dari silase. Selain itu, teman-teman memberikan silase itu juga artinya konsisten memberikan pakan dengan aroma, bau yang sama, bahkan kualitas yang sama. Jadi tidak gonta-ganti pakan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pakainya silase, enaknya tidak gonta-ganti pakan. Nah, itu adalah kelebihan dari silase, jadi lebih mudah. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya untuk silase sendiri adalah yang pertama itu kita harus benar-benar paham dulu proses pembuatannya. Karena kalau proses pembuatannya itu nggak benar, maka nanti jadi bumerang untuk ternak kita. Jadi harus benar-benar paham dulu prosesnya, cara pembuatannya, dan cara penyajiannya kayak gitu. Terus kelemahan yang kedua itu adalah buat ternak kambing yang tidak terbiasa dengan silase, maka itu butuh proses adaptasi pakannya. Jadi kita nggak bisa ngasih secara langsung full 100% itu kita nggak bisa. Itu harus bertahap. Jadi misalkan pakannya itu full hijauan, awalnya mau kita kasih silase ya bertahap, dikasih dikit campur sama hijauannya. Tapi kalau misalkan pakan kita itu pakan kering, nah itu biasanya lebih mudah. Jadi tinggal teman-teman nyampur aja antara silase dengan pakan kering itu tadi, kasihnya dikit-dikit dulu, nanti kurang ditambahin lagi. Itu kekurangan dari silase. Terus selain itu, terkadang kita perlu ada penambahan bahan-bahan preservatif atau probiotik tertentu ya. Jadi kita nggak bisa full semuanya hijauan itu kita buat silase tanpa ada penambahan bahan apapun.
itu nggak bisa. Contohnya misalkan teman-teman bikin silase odot. Odot itu kan kadar airnya kan sangat tinggi. Kalau teman-teman bikin silase hanya full odot, dicacah, dimasukkan ke drum atau plastik, itu nanti tingkat keberhasilannya rendah dan bahkan cenderung baunya itu nggak enak. Karena apa? Karena yang pertama kadar airnya tinggi odot. Nah, odot sekarang juga banyak yang kadar gulanya itu rendah. Jadi kalau teman-teman nyoba batang odot jenengan makan itu, apakah ada manis-manisnya atau kurang manis atau hambar. Kalau misalkan dia odot yang sudah ada perubahan genetik, nah itu biasanya dia cenderung hambar. Jadi teman-teman wajib menambahkan bahan preservatif. Contohnya misalkan kayak bekatul tadi ya, kayak bekatul, tepung jagung, gaplek, polar, itu bisa sebagai bahan preservatif. Nah, supaya lebih kedap udara, jadi setelah dicampur misalkan dengan bikin dalam 100 kilo ya, 90%-nya itu misalkan cacahan odot, kemudian 10%-nya itu misalkan polar ya. Nah, setelah dicampur rata, tes genggam dulu. Dites genggam. Jadi digenggam erat gini, kuat. Nah, setelah itu dicek di sela-sela tangan ini apakah keluar air. Kalau keluar air artinya bahan preservatifnya masih kurang. Nah, bisa jenengan akalin dengan dilayukan dulu rumputnya. Misalkan dilayukan dengan sekitar 24 jam lah. Setelah 24 jam baru dicacah. Nah, itu bisa mengurangi kadar air. Jadi ketika dites genggam gini, harapannya adalah di sela-sela tangan ini nggak keluar air. Ini tandanya kalau proses kita itu udah berhasil lah kayak gitu. Dari proses pembuatan aja yang pertama itu. Kemudian waktu proses pemasukan bahan, baik itu ke plastik atau ke drum atau ke bunker, itu juga sambil diinjak-injak, sambil dipadatkan. Tujuannya supaya tidak ada rongga udara terlalu banyak di situ. Karena semakin rendah rongga yang ada di dalam wadah tersebut, maka otomatis kadar oksigennya semakin rendah. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang membuat silase dengan cara langsung dimasukkan di plastik, nah itu biasanya akan muncul gas. Gas itu akan muncul setelah 24 jam dalam proses itu. Nah, artinya apa? Artinya yang terbaik adalah teman-teman setelah panen rumput sebaiknya dilayukan dulu karena memang kadar airnya terlalu tinggi. Berbeda dengan tepung jagung. Tepung jagung kalau misalkan dipanen kadar airnya ya sekitar di angka 70%-an. Bahkan bisa kurang. Kalau rumput bisa 70 up bahkan sampai 80%. Itulah makanya kenapa perlu ada bahan preservatif tadi. Nah, gimana kalau misalkan ternak itu nggak suka sama silase? Ya, semua ternak itu pasti ada adaptasi pakan yang nggak bisa kita tiba-tiba ganti pakan seenaknya sendiri, itu nggak bisa. Jadi ada tahapannya. Terutama kalau di kambing itu kambing itu lebih suka ukuran daun yang agak panjang lah, biasanya kayak gitu. Dan kalau teman-teman memberikan silase, mungkin bisa ditaburin sama polar di atasnya, karena polar ini dia sifatnya palatabilitasnya tinggi untuk kambing, sehingga kalau ditaburin di atasnya itu otomatis nanti si silasenya itu mulai dimakan juga. Nah, mungkin itu dulu, nanti sharing-sharingnya kita lanjut nanti di grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum gabung di grup WhatsApp, silakan gabung, silakan tanyakan apapun seputar pakan ternak, baik itu silase, fermentasi atau hay. Silakan ditanyakan di situ. Nah,
kita juga sambil sharing ya. Jadi teman-teman yang kiranya sudah membuat dan ada kendala di situ silakan ditanyakan. Kalau buat teman-teman yang ibaratnya udah udah sering pakai silase, silakan di-sharingkan juga di grup itu sehingga kita saling menambah wawasan satu sama lain. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.